Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Allah muslimin dan ustazana wa hadirin. Satu hasil latihan persoalan al-mufassal. Ila Syekh Salih Abdul bin Hamid al-Husaini. Tafsir surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakun الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada tafsir surat Al-Qari'ah. Qala Allah Ta'ala Al-Qari'ah ay as-sa'ah. Yang dimaksud di sini adalah hari kiamat, Al-Qari'ah, yaitu yaumul qiyamah. Di antara penamaan hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Banyak sekali penamaan hari kiamat di dalam Al-Quran, di antaranya As-Sa'ah. Kenapa dikatakan As-Sa'ah? Apa makna As-Sa'ah? Waktu, saat, menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Sa'ah, hanya sesaat. Ya, kemudian penamaan yang lainnya adalah Yaumat Tanad, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil makhluknya. Ya, kemudian ada penamaan yang lain adalah Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Qiyamah dari qiyam, berdiri. Hari di mana tempat berdirinya manusia berkumpul di satu tempat. Ya. Kemudian termasuk penamaan hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Kenapa dikatakan Al-Qari'ah? Qara'a yaqra'u. Secara bahasa artinya mengetuk. Al-Qari'ah adalah yang mengetuk. Dinamakan hari kiamat Al-Qari'ah karena hari tersebut dahsyat dan kedahsyatannya sampai mengetuk hati manusia. Ya, di sini menyebutkan di annaha taqra'u quluban nas. Karena hari tersebut mengetuk hati-hati manusia. Wa tuz'ijuhum bi ahwaliha. Dan memberikan peringatan kepada mereka akan dahsyatnya kondisi. Maka ini adalah penjelasan bagi kita dan bantahan terhadap video beredar. Sebenarnya tidak perlu dibantah juga karena penyimpangannya sangat jauh dan dibangun tidak di atas ilmu. Ada orang yang mengatakan Al-Qari'ah, kemudian dia mengatakan, saya heran kenapa para ulama menamakan Al-Qari'ah adalah hari kiamat, padahal Al-Qari'ah kata dia adalah pembaca wanita. Ini adalah keterangan yang menertawakan manusia, tetapi ini tetap harus disampaikan karena dia menyampaikan di tengah-tengah publik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf ain sementara dia menerjemahkan menggunakan huruf hamzah. Al-Qari'ah, padahal nas Al-Qur'an Al-Qari'ah pakai ain. Ya. Mal Qari'ah, hadahullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Mal Qari'ah, kata Allah. Apa itu Al-Qari'ah? Diulang lagi, wa ma adraka mal Qari'ah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat sebelumnya yang kita bahas, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ini adalah kalimat yang ingin menjelaskan kebesaran sesuatu, tetapi redaksinya bertanya. Ini adalah kalimat yang ingin menjelaskan besarnya sesuatu, tetapi redaksinya adalah bertanya. Ya. Maka kita sudah sampaikan kemarin seperti orang yang barangkali berangkat ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang ke
negaranya atau berangkat ke Masjidil Haram, pulang ke negaranya, kemudian bercerita, tahukah engkau bagaimana besarnya Masjidil Haram? Ini adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Orang yang mengatakannya tujuannya ingin mengungkapkan kebesaran sesuatu yang ingin dia sampaikan. Redaksinya secara bertanya. Sama di sini Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal qari'ah." Tahukah engkau apa itu? Hari kiamat, al-qari'ah. Ya. Penulis mengatakan di sini, "Fa ayyu syai'in hadhihi al-qari'ah wa ayyu syai'in a'lamaka biha?" Ya. Tahukah engkau akan kondisi ini yang mengetuk hati manusia? Atau adakah pengetahuanmu sedikit tentang itu wahai Muhammad? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ini lawan bicaranya adalah Nabi Muhammad. Tahukah engkau wahai Muhammad atau sedikit adakah pengalamanmu atau ilmumu tentang hari kiamat? Menunjukkan di sini seluruh ilmu tentang hari kiamat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang mengetahui kondisi hari kiamat sedikit pun dari makhluknya. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah. Ya. Ayyana mursaha? Fima anta min dzikrah? Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ketika mereka saling mempertanyakan terhadap berita yang besar maksudnya hari kiamat. Ya. Apa kata Allah? Kalla saya'lamu. Nanti dia akan mengetahui. Berarti sebelumnya tidak mengetahui. Jika ada seseorang yang berbicara tentang hari kiamat, maka dia butuh atau harus membawakan dalil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala وما أخبر عنها قال يوم يكون الناس من شدة الفرح فزع. والهول. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yakunun nasu. Pada hari itu kondisi manusia. Kondisi manusia. Allah menyebutkan kondisi manusia ingin menyampaikan kepada kita akan dahsyatnya hari tersebut. Wasil. Farash. Yakhruju min bainihi yarkabu ba'du ba'd. Nah, kemudian Allah mengatakan kondisi manusia wa yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Mal farqu bainal farashi wal firash? Apa bedanya farash dan firash? Fa yang berharokat fathah dan fa yang berharokat kasrah. Al firashu ay as-sarir. Ya, kalau firash adalah tempat tidur. Di sini adalah farash. Ma makna al-farash? Di sini disebutkan farkhul jaradi yakhruju min baitihi. Yaitu anaknya belalang yang keluar dari telurnya. Kemudian yarkabu ba'duhu ba'dha. Mereka berjalan saling bertumpuk-tumpuk. Ini kalau kondisi yang kita ketahui laron gitu. Ya. Laron kalau keluar ada yang yashuddu ba'duhu, bukan yashuddu tapi yarkabu ba'duhu ba'dha. Dia terbang di satu sisi ada yang di atasnya. Artinya tidak teratur. Kita lihat bagaimana kondisi laron itu. Seperti itulah kita nanti dibangkitkan pada hari kiamat, berkumpul ke padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar, "Yauma yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir." Manusia pada saat itu keluar dari kuburannya kemudian bertebaran seperti jarad. Jarad adalah belalang. Ya, itu kondisi manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush." Kemudian kondisi gunung-gunung pada saat itu kal'ihn. Al-ihn itu adalah kapuk atau kapas. Manfush yang tercabik-cabik. Itu kondisi gunung. Bagaimana dengan manusia? Pada saat itu kata Allah, gunung seperti kapas yang tercabik-cabik kemudian diterbangkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, itu adalah kondisi hari kiamat. Nah, kemudian إذا اليوم تبصر الموازين فأما من ثقلت موازينه يرجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية. ya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Maka kata Allah, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya di dalam mawazinuhu. Mawazin itu bentuk jamak dari mizan. Mawazin bentuk jamak dari mizan. Mizan adalah timbangan. Ya, mizan adalah timbangan. Seluruh ulama ahlus sunnah sepakat menetapkan adanya timbangan pada hari kiamat. Akan tetapi mereka berselisih di dalamnya akan jumlah timbangannya. Sebagian dari ulama mengatakan timbangannya satu. Ada yang mengatakan tidak, timbangannya banyak. Kenapa? Lafadznya mawazin. Mawazin bentuk jamak. Berarti timbangannya banyak. Sedangkan yang lainnya mengatakan timbangannya satu. Allah Subhanahu wa taala melafadzkan dengan bentuk jamak menunjukkan yang ditimbang banyak. Yang ditimbang banyak, dan pendapat yang kedua ini yang lebih rajih wallahu alam. Dan perbedaan seperti ini bukanlah perbedaan secara prinsip, walaupun perkara akidah secara prinsipnya sama-sama menetapkan adanya timbangan, itu secara prinsipnya. Adapun cabangnya tentang jumlah timbangannya, maka tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah seperti Mu'tazilah. Mereka tidak menetapkan adanya timbangan. Menurut mereka timbangan di hari kiamat adalah majaz atau kiasan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata mereka, jika kita tetapkan adanya timbangan secara hakiki, menurut mereka ini adalah kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah tidak tepat di dalam menghisap sesuatu butuh timbangan? Jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah segala macam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Ya. Wa ma khalaqta batila. Tidaklah yang diciptakan oleh Allah adalah hal yang sia-sia. Allah ciptakan timbangan tujuannya apa? Sebagai bentuk bukti di hadapan mata makhluknya bahwasanya pada hari itu tidak ada yang dizalimi. Jelas, nyata. Sedangkan jika tidak ada timbangan, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menghukum, maka ini justru menimbulkan apa? Menimbulkan hal dalam tanda kutip yang tidak adil. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya dengan menetapkan timbangan. Mereka bisa melihat sendiri. Ya, sebagaimana surat Az-Zalzalah kemarin, Allah mengatakan faman thaqula wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Ya. Barang siapa yang beramal walaupun beratnya hanya sebesar semut hitam yang kecil, yarahu, dia akan lihat. Dia akan lihat. Kenapa? Dari mana dia lihat? Ya, ada timbangannya. Kalau tidak ada timbangannya, tidak bisa melihat. Nah, perbedaan yang seperti ini adalah perbedaan yang tercela. Satu menetapkan timbangan, itu jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satunya mengatakan timbangan adalah kiasan. Ya, itu melambangkan apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada instansi gambarnya timbangan, itu adalah simbol keadilan. Timbangannya nggak ada. Cuma hanya simbolis saja. Tapi tidak demikian bagi Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat tetap timbangan secara hakiki ada. Yang ditimbang adalah 3. Amalnya, fisiknya, dan catatannya. Amalnya,
fisiknya orangnya dan catatan. Karena yang ditimbang ini banyak, maka menggunakan lafaz jamak mawazin. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, maka dia berada di dalam kehidupan yang radiyah, yang nyaman, yang bisa memuaskan orang tersebut. Ya, dia mengatakan ai hayatin mardiyah fi jannatin na'im, yaitu kehidupan yang diberikan keridhaan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di surga. Nah, tuqawimu ya'wi يأوي إليها ويلزمها فقال تعالى إن عذابها كان غراما القرآن أي لازما لها. Nah, kemudian Allah mengatakan wa amma man khaffat mawazinuhu. Lalu barang siapa yang khaffat ringan timbangan kebaikannya, tidak mampu mendahului keburukannya. Wal iyadzu billah. Na'udzu billahi min dzalik. Ya. Nas'alullah an yuthaqqil al-khaira fi mawazinina. Semoga Allah memberatkan timbangan kebaikan kita. Allah mengatakan fa'amma wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang timbangannya ringan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah. Hawiyah itu adalah nama neraka. Allah Subhanahu wa taala bahasakan ibunya untuk menunjukkan tempat kembalinya. Tempat berlindungnya dia adalah di mana? Di neraka. Wal iyadu billah. Ibarat seorang ibu yang mengayomi anaknya dalam waktu yang lama. Dan itu adalah Allah membahasakan seorang ibu menunjukkan tempat dia di neraka adalah sangat lama sekali tergantung dari keimanannya. Ya, barang siapa yang ada keimanan sebesar biji dzarrah, dia tetap berpeluang masuk ke dalam surga. Akan tetapi jika dia kafir, tidak ada keimanan sama sekali, maka tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Nah, ثم أصبر على القوم نار حامية أي شديدة الحرارة من الخروج عليها. وصحنا في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. Naam. Kemudian halaman 62 ya. Kalau jati qala al-musannifu waffaqahullah wa 'azzama amraha, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan tentang perkara neraka tersebut di dalam redaksi pertanyaan lagi, seperti pertanyaan wa ma adraka mal qari'ah. Sekarang wa ma adraka ma hiya. Ya, apa itu hawiyah, tahu tidak kamu wahai Muhammad? Tsumma fassaraha, kemudian Allah menafsirkan tentang neraka hawiyah tadi, ai narun hamiyah. Narun yaitu api. Hamiyah yang dikobarkan, yang dipanaskan. Ai syadidatul hararah, kata penulis. Yaitu panas yang sangat menyala. Minal wuqudi 'alaiha, yaitu dari proses pembakarannya. Dari proses pembakarannya. Al-wuqud dengan al-waqud, apa bedanya? Al-wuqud dan al-waqud, seperti wudu dan wadu, sahur dan suhur, tahur dan tuhur. Kalau menggunakan dhammah itu menunjukkan pekerjaannya, prosesnya. Kalau menggunakan fathah menunjukkan itu adalah alatnya. Kalau sahur menggunakan fathah, makanannya.
alatnya makanan. Suhur pekerjaannya sahur. Wudu pekerjaannya wudu. Wadu airnya. Ya. Tahur alatnya tahur. Alat bersuci. Entah apa itu yang digunakan untuk bersuci. Tuhur. Ya, makanya yang benar at-tahuru syatrul iman atau at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur. At-tuhuru syatrul iman. Perbuatan mensucikan itu separuh dari keimanan. Maka di sini al-wuqud 'alaiha. Proses pembakaran neraka tersebut sangat dahsyat. Fil hadis, di dalam sebuah hadis, anna hararataha tazidu ala hararati narid dunya 70 dhi'fan. Bahwasannya proses memanasi api neraka tersebut sangat dahsyat sampai tingkat kepanasannya melebihi dari api yang terpanas di dunia 70 kali lipat. Bagaimana dengan matahari? Ya, api terpanas matahari ya di dunia karena tidak ada yang menjangkau matahari. Seandainya matahari turun 1 senti, bagaimana kalau 1 jengkal turun saat ini seperti ini di dunia? Atau matahari ada 2, bagaimana? Bukan 70, jangan 70, 2 matahari. Tidak ada satupun makhluk yang hidup insya Allah di dunia. Dan api neraka 70 kali lipat. Dengan demikian ada seseorang yang mengatakan, enggak apa-apalah saya masuk neraka, saya terima. Ada kaum muslimin yang dengan bercandaannya mengatakan, tidak mengapa masuk neraka, nanti juga ketemu artis. La haula wala quwata illa billah. Ya. Padahal orang-orang tersebut, ada juga yang mengatakan, seperti Mu'tazilah mengatakan, orang yang terbiasa disiksa di neraka, pertama memang panas, 2 kali panas, terus panas sampai kebal, akhirnya tidak panas lagi. Sekarang kita coba bagaimana dengan lilin saja. Lilin tangannya ditaruh di atas lilin tersebut, enggak usah 5 menit, 1 menit. Ya. Lilin apa artinya? Api lilin. Maka tidak ada yang bisa tahan. Atau ketika orang kena knalpot bagaimana? Nah, maka Allah mengatakan wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Ya, takutlah kepada api neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada saat itu didatangkan jahannam di hadapan manusia. Yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada saat itu semua manusia ingat perbuatannya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ketika manusia dikumpulkan Allah, waji'a yauma idzin di jahannam. Jahannam didatangkan, kemudian yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada saat itu semua manusia ingat kesalahannya melihat neraka. Wa anna lahu dzikra. Lalu bagaimana? Apakah bermanfaat pada saat itu? Ya. Yauma tara kulla insan jafiyah atau kama qala. Pada saat hari di mana engkau melihat manusia semuanya berlutut semuanya. Ya. Karena merasa pada saat itu adalah hari yang dirinya tidak selamat. Kemudian mereka mendengarkan auman neraka jahannam. Taghayyudan wa zafira. Ya, auman, bagaimana kalau kita di dunia jarak 10 meter atau 100 meter ada singa yang mengaum, menggetarkan hati, itu hanya singa. Dan neraka sifatnya memiliki auman yang sangat dahsyat. Sehingga orang yang mendengarnya merasa dirinya tidak selamat. Nas'alullah salamata wal afiyah wa na'udzu billahi minan nar. Naam, nantaqilu ila suratin ba'da at-takatsur. رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآن قال يقول ما لي هذه قال هل لك يا مالك إلى ما أتلت فأمنيها قال إذا
فألبيت أو تصدقت وإذا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم الحمد رواه أحمد وسنده صحيح. Naam. Al-an nantaqilu ila surat at-takatsur. Kemudian di sini disebutkan riwayat dari Abdullah bin Shikhir radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur. Perbuatan memperbanyak harta. Perbuatan memperbanyak harta. Dan at-takatsur di antara sifat manusia di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah wahai manusia bahwasannya hakikat kehidupan dunia adalah la'ibun, permainan, walahwun, hal yang sendagurau, tidak tenanan dunia itu. Kalau kita nganggap tenanan, ya kita yang aneh. Dunia itu tidak tenanan, semuanya serba semu. Ciri-ciri dunia, nyarinya susah, dapatnya tidak maksimal. Seandainya antum dapat atau menginginkan uang 1 juta satu hari, andai dapat, kondisi fisik bagaimana? Capek, menunjukkan apa? Tidak sempurna dunia. Sudah capek, ya, nyarinya susah, dapatnya tidak sempurna, atau bahkan banyak kita mendapatkan dari dunia ini di luar harapan kita, di bawah ekspektasi kita. Yang ketiga apa? Habisnya cepat. Betul atau setuju? Habisnya cepat. Ya, itu sifat la'ibun walahwun wazinatun, zinah, perhiasan. Hanyalah perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, tempat kalian saling berbangga diri. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, saling memperbanyak harta dan anak-anak. Itu dunia. Sifat dari dunia. Dan semuanya ini kita ada di dalamnya. Maka berbahagialah orang yang mengilmui hal tersebut dan mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam melalui dunia, dan rugilah orang yang tertipu di dalam kehidupan dunia. Ayat tersebut ditutup dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah mata', kesenangan, senang dunia, mata', tapi ghurur, kesenangannya menipu. Ya, antum dapat sedikit fulus, banyak. Berapa lama habisnya? Cepat, bahkan ini uang pokoknya banyak ya. Banyak yang gitu. Tidak terkontrol habisnya. Ya. Uang kayak banyak digawe wudu aja. Makanya Nabi SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam, anak cucu Adam mengatakan tentang dunia, mali, mali. Ya, apa mali? Hartaku, hartaku. Ini adalah ungkapan yang orientasinya anak cucu Adam nomor satu adalah dunia, harta, mali, mali. Ya, tidak ada ta'limi, majelis ilmu, enggak ada. Mali, mali. Ya. Tidak ada mengatakan ibadahku. Sedikit dari mereka yang demikian. Yang nomor satu, mali. Kemudian beliau mengatakan, wa hal laka ya ibna Adam min malika. Tidak ada sesuatu pun dari hartamu, wahai anak cucu Adam. Ma akalta fa afnaita. Hartamu itu kalau engkau makan, habis, selesai. Sirna. Aw labista fa'ablaita, atau engkau kenakan menjadi baju, menjadi pakaian, fa'ablaita, lama-lama
usang, ya, au tasaddaqta fa amdaita, atau engkau memilih engkau sedekahkan, maka amdaita itulah hartamu yang mendahuluimu. Itulah hartamu yang mendahuluimu. Artinya yang nomor 3 ini, sedekah adalah cara cerdas di dalam seorang muslim mengumpulkan hartanya. Cara cerdas seorang muslim dalam mengumpulkan hartanya. Adapun yang kedua, nomor 1, nomor 2 digunakan untuk makan dan membeli pakaian. Apa berakhirnya? Selesai. Itu koyok banyu tadi. Habis. Ya. Kemudian ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akhsha 'alaikumul faqra." Ya. Aku tidak takut engkau jatuh dalam kefakiran, kemiskinan, kata Rasulullah. Tidak takut. Tidak aku khawatirkan sama sekali. Walakin akhsha 'alaikumut takatsur. Akan tetapi yang lebih serem, yang lebih aku takutkan adalah at-takatsur. Perbuatan memperbanyak harta. Ya, perbuatan memperbanyak harta. Makanya Rasul dalam ayat tadi mengatakan alhaakumut takatsur, nanti disebutkan apa? Hatta zurtumul maqabir. Selalu manusia memperbanyak harta sampai dia mengunjungi kuburannya, sampai mati. Ya. Nah, ini kita baca dulu hadisnya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma akhsha 'alaikumul khata'." Dan aku pun tidak khawatir engkau jatuh ke dalam kesalahan. Walakin akhsha 'alaikumul 'amda. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah engkau sengaja di dalam melakukan kesalahan. Nah, was. المشركين كثرة عبده المجرمين أي شبابهم عنا خلقتم فهو عباد الله التدبر بينهم وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه النساء والبنين والمنافق والمنطلق من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام حذف فيه يشمل ما Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur. Ya, alhaakum at-takatsur. Perbuatan memperbanyak harta itu telah melalaikan kalian. Telah melalaikan kalian dari apa? Dari tujuan kalian diciptakan. Telah melalaikan kalian dari tujuan kalian diciptakan. Ya, kita diciptakan untuk beribadah. Dan hal yang melalaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah at-takatsur. Wallahi jamaah sekalian, benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih li rajulin salih. Sebaik-baik harta itu ketika berada di tangan orang yang baik. Dia akan bersikap adil di dalam hartanya. Tetapi orang yang fokusnya hanya memperbanyak harta, lalainya jauh lebih banyak daripada ingatnya. Ya. Bahkan tidak sedikit manusia yang awalnya tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah bukakan hartanya bagaimana? Dia tinggalkan kebiasaan mulianya. Dia lebih memilih hartanya. Alhaakumut takatsur. Kemudian at-takatsur adalah perbuatan yang di sini beliau menyebutkan at-tafakhuru bil kathrah fima yurghab fihi minad dunya, yaitu berbangga-bangga diri di dalam memperbanyak jumlah dunia yang ada di dalam dirinya. Kemudian dia tunjukkan kepada manusia.
Dan Allah Subhanahu wa taala secara asalnya menciptakan kita mencintai syahwat. Mencintai syahwat bukan berarti ayat ini mencela dunia seluruhnya, tidak. Tetapi yang benar adalah bagaimana kita bersikap di dalam memiliki dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu asy-syahawat." Manusia diciptakan dilengkapi dengan mencintai syahwat. Barang siapa yang mengatakan saya tidak suka dengan uang, saya tidak suka dengan wanita, saya tidak suka dengan kendaraan, saya tidak suka dengan rumah yang indah, fa'lam annahu kadzdzab. Ketahuilah itu adalah seorang pendusta. Karena Allah yang mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbu syahwat. Secara asal manusia mencintai hal yang menyamankan nafsunya. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ada wanita, ada anak-anak, ada kendaraan, ada rumah, dan yang lain sebagainya. Ini semuanya boleh pada asalnya. Tetapi yang dilarang adalah al-haq, ya, al-haqum, hal yang melalaikan kalian. Bagaimana dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari apaan? Zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama memberikan kesimpulan kaidah boleh mengumpulkan harta idza tawaffara syurut, salah satu syurut. Boleh mengumpulkan harta jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mencukupkan pendapatan harta dari yang halal. Yang pertama, mencukupkan pendapatan harta dari yang halal. Bukan semua tebas. Halal masuk, haram masuk, syubhat antara halal dan haram masuk semua. Tidak seperti ini. Tetapi mencukupkan yang halal. Yang kedua, stepnya lebih naik lagi dari sini. Walaupun kita dapat yang halal, tapi apakah melalaikan kita dari beribadah kepada Allah atau tidak? Ya, bukan fokus, yang penting halal. Enggak. Masih ada yang di atasnya lagi. Ini halal tapi menjadikan saya melalaikan Allah atau tidak? Waktu ibadah saya terganggu atau tidak? Banyak yang beralasan karena mencari harta atau nyambut gawe, ya. Kemudian apa? Meninggalkan sholat. Mungkin yang sebelumnya dia membaca Al-Quran 1 hari bisa 1 juz ketika gajinya 2 juta sebulan. Ketika gajinya naik 5 juta, berapa? 5 juz? Enggak. Jadi cuma 2 lembar maknanya. 2 lembar. Ya. Naik lagi gajinya 10 juta. Berapa? 1 juz sebulan. 1 juz tapi sebulan. Masih mending. Masih mending. Apalagi kondisi sholat berjamaahnya. Ketika gajinya sempit, pendapatnya sedikit, Masya Allah, rajin, soft depan. Sebelum iqamah sudah hadir. Ya, sebelum iqamah sudah hadir. Ketika gajinya sudah diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Jadi imam semuanya. Hadirnya pas qomat. Kan imam itu hadirnya pas qomat. Allahu akbar. Dia imam itu datang baru qomat. Ini jadi imam semuanya. Hadirnya pas qomat. Wah, imamnya banyak ini. Apa? Ketika dinaikkan lagi masbuk. Dinaikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah yang awalnya 5 waktu ke masjidnya jadi hanya berapa? Subuh, masih mending subuh ya. Subuh dan maghrib ini. Zuhur dan asar sibuk. Isya capek. Wallahi kehidupan seperti ini bukan nikmat, jemaah. Bukan nikmat ini. Ini azab. Kaidahnya, setiap ada harta yang halal, tetapi itu mengurangi kebiasaan ibadah kita,
jangan ragu-ragu untuk memutus sebelum kita semakin dalam meninggalkan ibadah. Saya ulang, setiap ada pekerjaan yang halal, ini halal bukan haram, tetapi mengurangi kebiasaan ibadah kita yang biasanya 1 juz jadi berkurang dari, kita terasa, loh kok saya nggak seperti biasanya, ini ada apa? Cek pemasukan harta, segera putus. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ikuti, jadi apa? Istidraj namanya. Jadi istidraj. Nikmat atau azab istidraj? Azab yang berupa nikmat. Azab yang berupa nikmat. Seakan-akan kita, oh Masya Allah nyaman, Allah memuliakan saya, Allah tidak menghinakan saya. Ini bukti bahwasanya Allah mencintai saya. Maka disindir oleh Allah dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia kalau sudah diberikan nikmat, dimuliakan, hartanya diluaskan, mengatakan Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Tapi kalau hartanya sudah disempitkan, manusia mengatakan Allah telah menghinakan saya. Nah, ini bukan ukuran. Wasil. فأزال على تلك الحال حتى يلقى القادر لأن نقتل قد يمكن فيها وسرتم إليها إنما جعل الفقراء الزكي زيارة كان المقصود منه زيارة لأن المقصود المنظور إلى دار الآخرة فجعله الله زائرة الخير لا دينها والعقل والإقرار يكونان في تلك الدار ولهذا توعدهم بقوله Nah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Penulis mengatakan di sini perbuatan at-takatsur, memperbanyak harta saja, ini bisa menjadi penyakit akut. Bisa sampai mati kita lakukan kalau kita tidak segera putus. Dan itu bahaya besar. Bahaya di mana bahayanya? Di dunia sampai di akhirat. Bahayanya di dunia sampai di akhirat. Kemudian penulis mengatakan, zurtum, Allah menggunakan lafaz ziyarah, sampai kalian mengunjungi Al-Quran. Kenapa menggunakan ziyarah atau mengunjungi? Menunjukkan bahwasannya alam barzakh juga sementara, seperti dunia. Alam barzakh adalah sementara. Alam barzakh hanyalah alam yang mengantarkan manusia dari dunia menuju alam akhirat. Nah, Allah عن عبادة ربكم فقرروا مبادرة التهديد وزيارة فيه في تحقق الوعي. kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Pasti kalian nanti akan mengetahuinya, kemudian pasti kalian nanti akan mengetahuinya, kata Allah. Ini adalah kalimat yang Allah sampaikan, diulang tujuannya untuk menguatkan dan sebagai bentuk mempertegas ancaman orang yang memperbanyak harta sampai dia mengunjungi kuburannya. Nah. Nah, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian mengetahui ancaman Allah Subhanahu wa taala tersebut secara ilmul yaqin, ya,
Seandainya engkau memiliki ilmu di situ yang kokoh sampai ke dalam hatimu, ma tastabbiluna ba'dal maut, lama alhaqumut takatsur. Pasti kalian dulu di dunia tidak melakukan at-takatsur. Jika kalian memiliki ilmu, kalian tidak akan melakukan at-takatsur. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Satu hal, faktor utama penting ketika kita ingin menghindari at-takatsur, atau ketika kita jujur, yang lisan kita mengatakan, saya tidak memprioritaskan dunia. Apa caranya? Ilmu. Sini, ilmul yakin kata Allah. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kalian memiliki ilmu tentang negeri akhirat, tentang kematian, tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan memprioritaskan dunia. Kenapa seseorang atau manusia memprioritaskan dunia? Ya, kalla tuhibbunal hubban jamma. Mencintai dunia dengan kecintaan yang sangat. Di dalam surat Al-Adiyat kemarin Allah sebutkan apa? Innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia mencintai harta itu sangat dahsyat. Sementara orang yang melihat hartanya Qarun pada surat Al-Qasas, ada dua golongan. Golongan yang pertama ketika melihat hartanya Qarun mengatakan apa? Ya laitani mithlama utiya Qarun innahu ladu hazzin adzim. Seandainya saya punya harta seperti Qarun. Golongan yang lain, wa qala alladziina utul ilma wailakum, kata Allah. Sementara golongan yang lain Allah sebut dengan utul ilm, orang yang punya ilmu. Ketika melihat hartanya Qarun bagaimana? Silau? Tidak. Wailakum, celaka engkau, kata ahli ilmu tadi. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki bagian yang lebih besar. Ingat di sini, ikhwan. Ya. Kalau kita memang ingin bersikap adil dan tidak memprioritaskan dunia, pertama yang harus kita lalui adalah ilmu. Kita harus mengetahui ilmu. Nah, tatarawunna su'iltum hina idzin. Nah, ya kemudian Allah mengatakan la tarawunnal jahim. Pasti kalian akan melihat neraka jahim. Pasti kalian akan melihat neraka jahim. Ini bentuk sumpah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengancam kepada mereka di dalam Al-Qur'an, maka Allah mengatakan tadi, seandainya kalian punya ilmu, kalian membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, niscaya kalian akan meninggalkan dunia yang nanti kalian akan melihat sendiri apa yang dituangkan di dalam Al-Quran saat ini berupa kejadian hari kiamat, surga dan neraka. Nanti kalian akan melihat sendiri. La tarawunnal jahim. Terutama kepada orang yang berbuat at-takatsur, memperbanyak harta, dia akan melihat neraka jahim secara kasat mata. Bukan hanya cerita. Ya, bukan hanya ilmul yaqin. Ilmu ada 3. Derajat ilmu ada 3. Ilmul yaqin, kemudian ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Di sini yang disebutkan pertama ilmul yaqin. Ilmu yang melahirkan keyakinan. Artinya adalah segala macam hal yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang negeri akhirat yang gaib. Saat ini kita baru ilmu yaqin. Kapan berubah jadi ainul yaqin? Ketika kita melihat pada hari kiamat berubah menjadi ainul yaqin. Orang kafir pun akhirnya menyesal. Seandainya orang kafir. Kapan menjadi haqqul yaqin?
ketika dakhala ahlun nari nara wa dakhala ahlul jannati jannah. Ketika penduduk neraka masuk ke dalam neraka merasakan hakul yakin. Oh begini rasanya. Dan penduduk surga masuk ke dalam surga. Ini juga hakul yakin. Nah, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin kata. Kemudian nanti kalian akan melihat secara kasat mata. Tsumma أي فلا يسألن الله tana'antum به في دار الدنيا أشكر 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 asyakartum am kafartum. Kemudian Allah mengatakan tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Nah, yang berikutnya adalah riwayat hadis. Insyaallah sampai di sini dulu materinya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.